Kalau pengen punya uang, ya harus bekerja, harus berikhtiar. Dan itu memang benar, dan itu 100% kita sepakat. Kalau pengen uang, ya kerja. Tetapi tentu bekerja, berikhtiar, dan usaha pun tentu tidak akan mungkin dan tidak mendapat ridho dan berkah kalau kita tidak ada satu wasilah yang perlu kita amalkan. Apa hubungannya dengan sholawat pohon uang? Apa hubungannya dengan sholawat syajaratun nuqud yang katanya sholawat bisa menghasilkan uang ini? Nah, ini pertanyaannya. Dan banyak sekali mereka yang bertanya, sholawat niatnya hanya untuk mendapatkan uang, ini adalah syirik, ini adalah batil, dan ini adalah dosa. Bukan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali yang masih ragu dan belum yakin. Bahkan ada segelintir daripada orang-orang tertentu yang memang sengaja ingin mengejek satu amalan yang benar-benar amalan ini datang dari guru mursyid, yaitu paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, Sayyidina Syekh Al-Habib Sagaf bin Mahdi bin Syekh Habib Bakar bin Salim. Mereka tidak meyakini akan amalan yang satu ini, yaitu amalan sholawat syajaratun nuqud atau sholawat pohon uang, yang mungkin memang karena belum paham ataupun belum mengetahui asal dan muasal bagaimana sih sholawat ini telah diamalkan, dan sudah banyak sekali bukti yang sudah didapat oleh mereka yang sudah yakin dan benar-benar mendapatkan satu keajaiban dari satu amalan sholawat ini, yaitu sholawat syajaratun nuqud atau sholawat pohon uang. Baik, sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan video kali ini sedikit akan saya share beberapa penjelasan terkait masalah pengamalan sholawat syajaratun nuqud. Jadi bagi kalian yang masih ragu dan belum yakin tentang amalan ini, perlu diketahui bersama bahwasanya sholawat ini adalah sholawat yang langsung diijazahkan oleh Sayyidina Syekh Al-Habib Sagaf bin Mahdi bin Syekh Habib Bakar bin Salim saat Al-Fakir atau saya mondok di Pondok Pesantren Al-Asriyah Nurul Iman Parung Bogor bersama beliau. Dan tentunya beliau pun mengijazahkan sholawat ini bukan semata-mata beliau tidak ada konsekuensinya. Tentu beliau pun ada konsekuensinya, yaitu pertama, beliau sudah buktikan bahwasanya sholawat ini adalah sholawat yang memberikan satu faedah dan manfaat tersendiri. Antara lain, beliau sudah mengamalkan sholawat syajaratun nuqud ini kepada para santrinya, yang mana beliau setiap harinya nggak kurang dari puluhan ton beras yang setiap hari beliau berikan atau kasih makan kepada santrinya untuk bisa mengenyam dan belajar bersama beliau di pondok pesantren. Dan amalan ini dibuktikan oleh beliau bahwasanya beliau sudah mengamalkan sholawat ini, sholawat pohon uang ini 400 kali, dan beliau benar-benar punya pohon uang di depan rumah. Kalau sepintas secara akal sehat kita, ya kita tidak percaya dari mana uang itu. Sebab ada yang berprinsip kalau pengen punya uang, ya harus bekerja, harus berikhtiar. Dan itu memang benar, dan itu 100% kita sepakat. Kalau pengen uang, ya kerja. Tetapi tentu bekerja, berikhtiar, dan usaha pun tentu tidak akan mungkin dan tidak mendapat ridho dan berkah kalau kita tidak ada satu wasilah yang perlu kita amalkan. Apa wasilahnya? Tentu kita berdoa. Itu wasilah pertama.
Jadi sebelum kita berangkat kerja, sebelum kita berangkat berdagang, sebelum kita berusaha dan lain sebagainya, berdoa lebih baik. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua, apa hubungannya dengan sholawat pohon uang? Apa hubungannya dengan sholawat syajaratun nuqud yang katanya sholawat bisa menghasilkan uang ini? Nah, ini pertanyaannya. Dan banyak sekali mereka yang bertanya, sholawat niatnya hanya untuk mendapatkan uang, ini adalah syirik, ini adalah batil, dan ini adalah dosa. Bukan seperti itu. Kalau kita punya keyakinan bahwasanya sholawat satu, kenapa kita bersolawat? Kita bersolawat, pertama perlu kita ketahui, kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tentu kita ingin berharap syafaat beliau ketika di yaumil akhir nanti. Karena satu-satunya yang bisa menolong kita saat kita merasa sulit di akhirat nanti adalah kita, yaitu berharap akan syafaat pertolongan beliau baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu niat yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa kita bersolawat? Yang kedua, untuk bisa meningkatkan rasa keyakinan dan kecintaan kita, rasa mahabbah kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau udah punya rasa cinta, kalau sudah kita punya rasa mahabbah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mustahil Allah nggak kasih kita fadilah ataupun kelebihan. Entah itu kelebihan dikasih usia panjang, kelebihan dikasih sehat walafiat, kelebihan dikasih rizki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dengan sholawat itu apa? Sholawat itu adalah doa. Doa di mana kita butuh wasilah dari baginda Nabi Muhammad SAW untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan permohonan dan hajat kita. Seperti itu. Nah, apa kaitannya dengan sholawat pohon uang? Kok kita bersolawat, kok ujung-ujungnya ada duitnya? Kok kita minta duit? Kok kita minta harta? Bukankah sholawat itu pada hakikatnya memohon syafaat? Memang benar. Akan tetapi, sekali lagi, sholawat adalah doa yang kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad. Dengan wasilah sholawat itulah, insya Allah sampaikan hajat kita dengan rasa cinta, dengan rasa mahabbah yang lebih kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Insya Allah hajat kita terkabulkan dengan wasilah atau penghubung sholawat yang kita baca, sahabatku. Makanya bagi kalian yang masih nyinyir tentang sholawat pohon uang ini, sholawat syirik lah, sholawat batil lah, ujung-ujungnya minta duit lah. Kalau pengen duit ya harus usaha. Benar, kalau pengen uang harus usaha. Tapi ada wasilah yang menjembatani kita, bagaimana usaha kita, bagaimana kerja kita, dan ikhtiar kita mendapat barakat, mendapat ridha dari Allah. Banyakin baca sholawat. Kalau sudah kita banyak baca sholawat, cinta kepada Nabi, Nabi pun sayang kepada kita. Dengan wasilah beliau sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ini loh hamba-Mu ya Allah yang senantiasa cinta kepadaku," kata Nabi, "yang senantiasa bersolawat kepadaku," kata Nabi. "Mudahkanlah urusannya ya Allah, kabulkanlah hajatnya ya Allah, berikanlah rizki yang banyak, yang berlimpah, yang baik, yang halal, thayyiban, mubarakan. Berikanlah kepada hambaku yang cinta kepadaku," kata Nabi ya Allah. Itulah kenapa ada kaitannya antara sholawat syajaratun nuqud dengan rizki dan manfaat yang lainnya. Itulah karena kita semata-mata cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau ditanya tentang dalil, kalau ditanya tentang nas Al-Quran dan hadisnya apa, tentunya kita pun disuruh oleh Allah untuk senantiasa bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Itu dalilnya Al-Quran yang mana Allah menyuruh kepada orang yang beriman untuk senantiasa
bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi intinya, kesimpulannya adalah kenapa kita bersolawat? Yang pertama, kita berharap kepada baginda Nabi Muhammad untuk mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Yang kedua, supaya ada di dalam diri kita rasa mahabbah, cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, dengan wasilah dua, setelah kita mendapatkan syafaat, setelah kita tanamkan keyakinan mahabbah di dalam diri dan hati kita akan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW, insya Allah beliau SAW cinta kepada umatnya. Dengan rasa cinta itulah sebagai wasilah untuk menghubungkan jalan kita kepada Allah, maka dimudahkan rezeki kita, diberikan manfaat yang baik, diberikan usaha kita dengan keberkahan yang berlimpah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kaitannya kenapa sholawat syajaratun nuqud, sholawat pohon uang, kita memohon selain daripada syafaat, akan tetapi kita memohon kepada Allah untuk diberikan banyak limpahan rizki, dan bahkan kita punya pohon uang di depan rumah. Maksud kita punya pohon uang di depan rumah adalah supaya rezeki kita mengalir ke rumah kita, supaya ada hal-hal yang membuat diri kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke rumah kita, supaya cahaya nurnya Nabi Muhammad datang menyinari ke rumah kita. Itulah yang dimaksud dengan pohon uang. Bukan berarti kita semata-mata bersolawat ujung-ujungnya duit, bukan seperti itu. Kalau pengen duit ya kerja, kalau pengen duit ya berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mudah-mudahan bagi kalian yang belum paham dan belum yakin tentang apa itu sholawat pohon uang, itulah amalan yang diberikan oleh gurunda tercinta Sayyidina Syekh Al-Habib Sagab bin Mahdi bin Syekh Abi Bakar bin Salim. Mudah-mudahan bermanfaat. Bagi kalian yang ragu, silakan kalian tulis di kolom komentar tentang fadilah, tentang bagaimana cara mengamalkan sholawat pohon uang ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.